Yahoo minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Akhirnya setelah penantian selama 1 bulan karena One Piece harus hiatus, chapter yang katanya bakalan kembali ngebuat heboh jagat per One Piece-an udah mulai keluar spoiler versi detailnya. So tanpa banyak basa-basi gak jelas lagi ya, it's time to spoiling time. Let's go. Judul chapter 1054 Kaisar Api. Ya, judul kali ini merujuk ke nama panggilan Sambu yang kali ini dijuluki sebagai seorang Kaisar Api. Lanjut di chapter ini juga nantinya kita bakalan dikasih sebuah call spread yang memperlihatkan keempat kaisar lautan yang baru, yaitu Luffy, Blackbeard atau si Kurohige, Shanks, dan Buggy. Sementara itu masuk ke menu utamanya yang langsung memperlihatkan situasi di ibu kota bunga. Di sana Kinemon dan para Akaza lainnya terlihat lagi sedikit curiga. Soalnya ada seseorang yang mulai mendekati ibu kota bunga. Namun dari penampilannya, Kinemon aja bahkan tidak mengenali siapa orang itu. Gak mau ngebuat Luffy dan teman-teman terganggu dan sampai harus berurusan dengan penyusup tersebut, Kinemon berkata kepada para Akaza lainnya kalau mereka lah yang akan berurusan dengan orang itu. Dan kayaknya kalian semua udah bisa nebak kan kalau orang itu adalah Sang Admiral Green Bull, yang mana dia emang terlihat lagi berjalan masuk menuju ibu kota bunga. Cuman menariknya, sambil berjalan Sang Admiral ternyata sedang memikirkan sesuatu yang mana itu tentang kekuatan yang bisa mempengaruhi orang lain. Soalnya menurut Ryokugu sendiri, kemampuan seperti itu sangat sulit buat dicapai. Ya, kita juga gak tahu apa yang dimaksud oleh Sang Admiral ini adalah kemampuan yang dimiliki Luffy, atau bahkan mungkin aja kemampuan di sini maksudnya lebih ke awakening dari buah iblis. Pokoknya informasi di sini emang belum terlalu jelas perihal kekuatan yang dianggap bisa mempengaruhi orang lain. Di sisi lain, gak lama dari momen Sang Admiral yang terlihat berpikir, tiba-tiba aja Raizo, Shinobu, Inuarashi, Denjiro, Nekomamushi hingga Kawamatsu terlihat muncul di depan Ryokugu. Dan mereka sepertinya bersiap untuk menghentikan Sang Admiral. Soalnya baik Raizo dan Denjiro ya, keduanya memberitahu yang lainnya kalau orang yang ada di hadapannya itu berasal dari pihak angkatan laut, yang mana bisa dikatakan kalau orang yang ada di hadapan mereka saat ini adalah musuh dari Luffy di dunia luar. Ya, tahu kalau dirinya menjadi incaran dari para samurai, Sang Admiral pun langsung berkata kalau jangan menghalangi jalannya. Soalnya menurut Ryokugu ya, mereka yang gak tahu apa-apa tentang dunia luar, seperti Tenryubito yang merupakan dewa di dunia ini, dan negeri Wano yang gak berafiliasi sama pemerintahan dunia, maka mereka gak punya hak untuk hidup. Well, Sang Admiral pun melanjutkan dengan bilang maaf, tapi begitulah cara dunia ini bekerja. Gak lama dari momen Admiral Green Bull menjelaskan sedikit tentang dunia luar, dia pun langsung mengeluarkan salah satu jurusnya, di mana Ryokugu terlihat meletakkan tangannya di tanah dan mulai mengeluarkan semua jenis tanaman untuk menyerang. Ya, Ryokugu ternyata seorang pengguna buah iblis Mori Mori no Mi. Dia adalah seorang forestman atau manusia hutan, yang mana dia menganggap kalau dia adalah alam itu sendiri. Soalnya kekuatannya membuat dia menjadi bapak dari semua kehidupan seperti layaknya lautan. Menariknya ketika Admiral Green Bull mengatakan kata alam itu sendiri, dia menggunakan kata logia untuk menjelaskannya, sehingga bisa kita simpulin kalau buah iblis Mori Mori no Mi termasuk ke dalam tipe buah iblis logia. Anyway, di momen selanjutnya kita juga dikasih lihat bagaimana keadilan menurut Admiral yang baru ini. Soalnya kita dikasih sebuah monolog yang memperlihatkan Ryokugu berkata kalau biarkan aku memberikan kalian pelajaran tentang kemanusiaan. Soalnya kita perlu menciptakan makhluk yang lebih rendah untuk hidup, sehingga setiap orang bisa bertahan hidup dengan cara memandang rendah negara-negara yang gak terhubung sama pemerintahan dunia. Ya, kata diskriminasi menurut Admiral Ryokugu adalah kata yang memberi kestabilan. Dan dia mengucapkan itu ya sambil berubah ke bentuk yang seperti semacam pohon raksasa. Lalu Sang Admiral yang terlihat terus menyerang para Akaza ini meneruskan perkataannya sambil bilang, seberapa banyak pun orang yang mati di negeri ini, gak akan ada hukum yang akan terlanggar. Maka hentikan aku kalau kalian bisa. Aku akan membunuh ribuan orang jika itu emang diperlukan untuk menangkap Mugiwara. Gak lama dari momen itu ya, Yamato tiba-tiba aja terlihat muncul entah dari mana, tapi dia langsung memukul kepala Admiral Green Bull dengan kanabo miliknya. Dan hal itu juga menyebabkan Ryokugu langsung terjatuh ke tanah. Well, yang menarik di momen itu ya, Yamato berkata kalau apa yang dikatakan oleh Ryokugu benar-benar gak bisa dimaafkan. Sementara serangan dari Yamato sendiri dibilang memiliki hak yang sangat kuat, makanya dia bisa melukai Admiral Ryokugu yang merupakan seorang tipe logia. Terus di momen itu Yamato berkata kalau negeri Wano udah menderita selama 20 tahun di bawah tirani dari Kaido dan Orochi. Makanya saat sekarang mereka akhirnya bisa bebas, dia gak bakal ngebiarin orang lain mengganggu momen perayaan ini. Ngedengar penjelasan dari Yamato, Ryokugu hanya membalas dengan bertanya, emang kau siapa? Nah, ditanya hal seperti itu, tentu Yamato dengan lantang menjawab kalau aku adalah Yamato, anak dari Kaido. Ngedengar untuk pertama kalinya kalau Kaido ternyata memiliki anak, Admiral Ryokugu pastinya terkejut mendengarnya. Tapi rasa terkejutnya gak habis sampai di situ guys.
Karena gak lama dari momen itu, Momo terlihat datang dalam wujud naganya. Yang mana tentu aja hal itu ngebuat Ryokugu semakin terkejut. Apalagi Momo sendiri ya, tanpa banyak ngomong langsung mencoba menyerang Admiral ini menggunakan serangan Bolo Breath. Ya sayangnya, meski Momo udah mencoba meniru serangan dari Kaido itu, tapi tetap aja dia masih gagal untuk membuatnya. Namun di sisi lain, meski serangan itu gagal, cuma dampak gertakannya tetap terasa oleh Admiral Ryokugu. Bahkan Momo gak berhenti sampai di situ aja ya. Meski serangan Bolo Breath-nya gagal, soalnya dia langsung menyerang ya dengan menggigit Ryokugu dan membawanya menjauh dari ibu kota bunga. Well, Momo gak mau menyebarkan rasa takut tambahan kepada rakyat di ibu kota. Makanya satu-satunya yang terpikir oleh Momo adalah mencoba membawa sang Admiral menjauh. Terus buat alasan mengapa seorang Admiral bisa terkejut karena kehadiran naga, soalnya Ryokugu sendiri menjelaskan kalau dia gak pernah mendengar kalau kekuatan untuk berubah menjadi seekor naga pink beneran ada. Cuman meski sempat kaget untuk beberapa saat, Admiral ini lanjut menyerang Momo dengan melilitnya menggunakan beberapa akar pohon. Yamato yang melihat hal itu pun langsung mencoba membantu Momo, tapi Momo sendiri malah memberitahu Yamato untuk menjauh dari sini. Wow, Momo gokil. Next, di momen lainnya dekat lautan Wano Kuni, nantinya kita bisa ngelihat kalau bajak laut Akagami ternyata sedang ada di sana. Namun sayangnya kita masih gak tahu apa tujuan dari Shanks sebagai kapten untuk datang ke sana. Soalnya beberapa krunya Shanks sampai minta untuk bertemu Luffy karena mereka beralasan saat ini Luffy sudah menjadi bajak laut yang hebat. Shanks sendiri di momen itu terlihat hanya memandangi Pulau Wano. Soalnya dia teringat ke momen terakhir kali dia pergi ke tempat itu, di mana hari itu adalah hari Shanks dan Oden berpisah. Anyway, beberapa percakapan dari krunya Shanks pun terbongkar, di mana Lucky Roll yang meminta untuk bertemu Luffy, sementara Yasop berkata kalau dia secara mental belum siap untuk bertemu anaknya. Lalu Bong Pans pun melanjutkan kalau Luffy benar-benar luar biasa. Sementara itu Lime Juice yang juga ada di sana bilang kalau Kid juga ada di Pulau Wano, padahal gak lama dari situ ya mereka baru aja saling bertarung. Di sisi lain Shanks sambil melihat poster buruan Luffy terbaru ya, dia langsung teringat ke momen di masa lalu. Makanya di momen selanjutnya kita dikasih sedikit kilas balik ke momen waktu bajak laut Akagami merebut buah Gomu Gomu no Mi. Well, singkatnya, saat itu Shanks menyuruh krunya untuk menyerang kapal angkatan laut yang lagi mereka kejar. Meski sebelumnya Ben Beckman udah ngasih info kalau ada anggota CP9 di kapal itu. Tapi Shanks gak peduli dan menyuruh penyerangan segera dimulai. Lalu Busbu yang masih muda pun bertanya ke bajak laut Akagami apa yang mereka inginkan, karena di atas kapal itu gak ada harta karun apapun selain buah iblis Gomu Gomu no Mi. Terus di momen kilas balik itu nantinya kita dikasih lihat kalau kotak harta yang berisi buah Gomu Gomu no Mi, yang mana kotak itu ya sama seperti yang ada di chapter pertama. Flashback pun sedikit berlanjut ke beberapa momen Shanks bersama Luffy kecil di desa Fusa, hingga akhirnya flashback itu ditutup sama momen Shanks yang mengorbankan lengannya. Lalu balik lagi ke masa sekarang, di mana Shanks memegangi bagian lengannya yang hilang. Dan beberapa kru dari Akagami Pirates yang dulu belum berada di kapal Shanks terlihat terkejut saat tahu kalau kaptennya ternyata mengenal Luffy. Padahal mereka semua mendengar beberapa rumor tentang Luffy, seperti misalnya Luffy adalah monyet yang tak terhentikan. But di tengah-tengah momen itu Shanks tiba-tiba berkata kalau dia gak punya niat untuk bertemu Luffy, yang mana ngebuat beberapa kru tentu gak terima. Tapi Shanks lanjut mengingatkan kalau sesuatu terjadi kepada wilayah kekuasaan mereka, yang mana seperti dijelaskan oleh Howling Gap kalau Bartolomeo yang merupakan anak buah Luffy yang menjadi dalang dibalik dibakarnya Jolly Roger dari Akagami yang diganti oleh Jolly Rogernya Luffy. Well, menggunakan alasan itulah Shanks akhirnya mengajak krunya untuk kembali ke wilayah kekuasaan mereka. Tapi yang menarik, di akhir Shanks tiba-tiba aja berjalan ke arah Ben Beckman, lalu sambil menuangkan segelas sake, Shanks berkata, "Hai Beck, kurasa udah saatnya untuk ikut berburu One Piece." Next, momen pun pindah ke markas besar angkatan laut di dunia baru. Di sana kita diperlihatkan momen kalau ada seorang prajurit angkatan laut yang belum diketahui namanya. Dia lagi bicara dengan Akainu untuk ngasih tahu kalau jangan membiarkan pasukan revolusi untuk bergerak semaunya. Tapi Akainu di situ juga ngejelasin kalau dia mengerti. Cuman mereka juga kekurangan orang untuk mengatasi semuanya. Menariknya, gak cuma Akainu aja yang ada di sana ya, karena ada Kizaru juga yang ikut di meeting itu. Terus gak lama dari situ ya, seorang angkatan laut yang gak dikenali itu seperti membaca sesuatu. Orang yang disebut Sabo, Kaisar Api, sekarang menjadi pahlawan di seluruh dunia. Keluarga kerajaan Nefertari Cobra adalah salah satu anggota dari 20 kerajaan yang mendirikan pemerintahan dunia 800 tahun yang lalu yang berpartisipasi dalam Reverie.
Pembunuhan orang ini merupakan pencapaian penting bagi tentara revolusi. Well, sambil dibacakan hal itu ya, pada surat kabar juga ya, kita bisa ngelihat kalau headline utamanya mengatakan Sabu membunuh Raja Nefertari Cobra dari kerajaan Alabasta. Sang angkatan laut yang gak dikenal ini juga melanjutkan kalau beberapa jam sebelum pembunuhan terjadi di tanah para dewa, lambang dari bangsawan dunia telah dihancurkan. Ya, hal itu kayaknya sekaligus menjadi tanda kalau perang telah dideklarasikan. Di momen itu juga kita dilengkapi dengan sebuah gambar yang memperlihatkan kalau bendera naga langit yang berkibar di atas sebuah gedung sedang terbakar. Di momen itu sebenarnya pihak Tenryubito udah memanggil kedua admiral angkatan laut, tapi pada akhirnya mereka berhasil meloloskan diri bersama dengan Kuma yang juga sempat menjadi budak dari Tenryubito. Di momen itu orang yang sedang menjelaskan kronologi penyerangan tersebut mengatakan kalau mungkin aja para admiral gak bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya karena sedang di tanah suci Marijoa. Cuman Akainu yang mendengar hal itu gak peduli sama alasannya. Terlebih lagi ada satu hal yang perlu dipikirkan kembali, di mana Putri Vivi juga ternyata hilang dan kejadiannya bersamaan dengan pembunuhan ayahnya. Berita hilangnya Putri Vivi juga ada di surat kabar yang menuduh Sabu menjadi pembunuh Raja Cobra. Sementara itu seorang angkatan laut yang gak kita kenal ya, ternyata namanya adalah Kuroma, yang merupakan kepala layanan investigasi kriminal laut yang memiliki nama asli Tensei. Dia seorang pria yang memiliki rambut putih dan menggunakan kacamata hitam. Gak lama Kuroma juga menjelaskan kalau dia masih menyelidiki perihal menghilangnya Putri Vivi karena mungkin aja kedua insiden ini saling berhubungan. Ya, mendengar penjelasan itu, Akainu langsung mengerti kalau Alabasta pasti sedang dalam kekacauan saat ini. Lalu ternyata terungkap juga kalau gak hanya satu percobaan pembunuhan yang terjadi, karena ternyata Saint Carlos juga terlibat insiden yang serupa. Cuman buat masalah ini, Saint Mosgard telah membantu sang tersangka untuk melarikan diri. Terakhir, chapter ini ditutup sama momen di mana Kuroma mengatakan kalau ada rumor yang mengatakan Sabu adalah orang yang berada di balik semua kekacauan ini. Dan revolusi dari 8 bangsa mungkin juga bertujuan untuk membuat kembalinya para pemimpin dunia. Kuroma lanjut menjelaskan kalau bahkan popularitas Sabu saat ini melebihi Monkey D. Dragon. Dan bersamaan dengan hal itu, kita nantinya dikasih lihat kalau ada gambar Sabu dalam ukuran besar di sebuah bangunan yang mana ada seorang yang berteriak di atas panggung sambil berkata, Sabu, Kaisar Api. Ngedengar semua hal itu, Kizaru lanjut menambahkan, bersamaan dengan semua kekacauan yang dibuat Sabu, adiknya di saat yang sama menjadi salah satu Yonko. Lalu momen itu pun ditutup dengan seorang anggota revolusi yang berkata, kalau sistem lama telah berhasil dihancurkan oleh adik dari Kaisar Api, maka saat ini era sedang berubah. Sementara itu, Akainu yang baru aja menjadi Fleet Admiral malah merasa kenapa semua kejadian ini harus terjadi di saat dia memimpin. Namun apapun yang terjadi, dia akan membereskan semua hal itu. Oh ya deng, ada info penting lainnya, no break next week atau minggu depan gak libur. Oke, cukup panjang juga ya spoiler chapter terbaru kali ini. Ya, kita lanjut aja di react lah. See you again next time, adios di Karamelo, stay safe everyone, salam anime.